Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Nandil Dusya Putra. Saya Ahmad Rifki Nanda. Saya Mikali Penrisan Baban. Saya Fiona Tahu. Di sini kami akan mempresentasikan perakitan komputer virtual menggunakan Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Pertama yaitu power supply. Power supply digunakan untuk mengaliri listrik ke PC yang kita gunakan. Selanjutnya CPU yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman saya. CPU adalah otak dari komputer atau laptop, bertugas memproses semua perintah dan data dari sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara data yang sedang digunakan oleh prosesor. Selanjutnya adalah Oke, lanjut. Adalah thermal compound. Fungsinya adalah pasta yang dioleskan di antara prosesor dan heatsink untuk menyalurkan panas lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Oke, selanjutnya di sini ada heatsink atau bisa disebut dengan pendingin. Heatsink di sini tuh berfungsi untuk menyerap dan membuang panas dari komponen elektronik, terutama prosesor atau CPU atau bahkan GPU, agar suhu tetap stabil dan perangkat tidak mengalami overheating. Oke, selanjutnya di sini ada NIC atau Network Interface Card. Di sini NIC adalah kartu antarmuka jaringan yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan kabel atau LAN menggunakan kabel Ethernet. Terus selanjutnya ada wireless NIC atau Wireless Network Interface Card. Wireless NIC di sini tuh memiliki fungsi yang sama dengan NIC, namun menggunakan gelombang radio atau Wi-Fi untuk menghubungkan komputer ke jaringan tanpa kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada video adapter. Fungsi dari video adapter ini bisa dikenal juga sebagai kartu grafis atau GPU, Graphics Processing Unit. Adalah untuk menghasilkan dan mengeluarkan citra visual ke perangkat tampilan seperti monitor atau proyektor. Selanjutnya di sini ada hard disk. Hard disk di sini adalah perangkat penyimpanan utama dan non volatil di PC. Penyimpanan data jangka panjang fungsinya adalah untuk menyimpan sistem operasi aplikasi, perangkat lunak, dan semua file data pengguna, dokumen, foto, atau video secara permanen. Data tetap ada bahkan ketika PC dimatikan. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive misalnya CD-ROM, DVD-ROM, atau Blu-ray drive adalah perangkat yang menggunakan laser untuk membaca atau menulis data pada disk optik. Fungsinya adalah untuk memuat perangkat lunak, memutar film atau musik, dan menyalin data ke atau dari CD, DVD, atau Blu-ray disc.
Selanjutnya di sini ada floppy drive. Floppy drive adalah perangkat penyimpanan magnetik yang sudah usang dan merupakan teknologi awal sebelum CD, DVD, dan USB drive. Fungsinya adalah untuk membaca dan menulis data pada floppy disk seperti disket 3,5 inci yang biasanya hanya dapat menampung sejumlah kecil data, misalnya 1,44 MB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah patah kabel di sini berfungsi untuk menyambungkan motherboard ke DVD drive. Sini saya akan menyambungkannya. Dan ini adalah DVD yang sudah kita pasang tadi, teman-teman. Selanjutnya ada floppy cable, di mana di sini fungsinya untuk menyambungkan dari motherboard ke floppy disk. Selanjutnya yaitu SATA cable, di mana fungsinya menghubungkan dari motherboard ke hard disk atau hard drive. Selanjutnya ini saya akan menyambungkan kipas pembuangan ke motherboard. Selanjutnya ada juga pin 20 kabel 20 pin dari PSU ke motherboard. Setelah itu saya menyambungkan kabel 4 pin power supply ke motherboard. Selanjutnya saya menyambungkan dari PSU ke ke DVD drive, lalu selanjutnya ke floppy disk, dari PSU ke floppy disk. Selanjutnya sini saya akan menyambungkan ke hard disk. Tapi karena tadi ada kesalahan teknis, kabel patahnya tidak tersambung. Di sini saya akan mengulanginya lagi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menutup rakitan kita dengan casing agar lebih aman dari gangguan luar seperti hewan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan memasang kabel eksternal. Yang pertama itu kabel monitor yang digunakan untuk menghubungkan dari PC ke komputer atau monitor, agar supaya bisa dihasilkan gambarnya. Yang kedua adalah keyboard, yang dimana sini agar menghasilkan
agar bisa menyambungkan dari PC ke keyboard supaya user bisa menginput sesuatu seperti karakter, simbol, dan juga angka. Selanjutnya yaitu mouse. Fungsinya adalah untuk supaya user memiliki kursor untuk membantu pekerjaan user. Selanjutnya ada USB, yang dimana USB ini biasanya dipakai untuk printer, flash disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Ethernet, yang dimana Ethernet ini adalah kabel untuk jaringan kabel agar kecepatan lebih maksimal. Selanjutnya adalah wireless antena supaya PC kita bisa tersambung ke jaringan nirkabel. Selanjutnya adalah power cord, yang dimana ini adalah kabel yang menyambungkan PSU ke sumber listrik di rumah kita. Oke, akhirnya PC kita sekarang sudah selesai, dan sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.